Untuk kisah Ustazah sebelum tewas, selamatkan anak dulu. Sebuah mobil Toyota Innova tercebur di Kalimalang, Bekasi merenggut korban jiwa. Dua orang penumpangnya merupakan ibu dan anak meninggal dalam kejadian itu, sedangkan dua lainnya selamat. Korban tewas yakni Ustazah Samsiah dan anaknya Nabila, 3. Kedua korban tewas setelah sempat terseret arus sungai sejauh puluhan meter. Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota AKBP Ojor Uslani mengungkap detik-detik sebelum kedua korban terseret sungai. Sang ibu meminta sopirnya, Sutrio, untuk menyelamatkan anak-anaknya terlebih dahulu. Menurut keterangan Sutario, pada saat tercebur di dalam mobil istri Ustaz Jalil, Samsiah, Red menyuruh Sutario untuk keluar terlebih dahulu dan meminta tolong, kata Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota AKBP Ojor Uslani, Jumat tanggal 10 Juli tahun 2020. Saat itu, Sutario sempat menarik Marifatul, 10, anak dari Ustazah Samsiah yang duduk di sampingnya. Sayangnya, Samsiah dan Nabila tidak berhasil diselamatkan setelah terseret arus sungai yang cukup deras malam itu. Ustazah Samsiah beserta anaknya, Nabila, 3, terbawa arus Kalimalang sejauh 50 meter, jelas Ojo. Kecelakaan maut itu bermula ketika pada Kamis 9/7. Mobil Toyota Innova bernopol B1110BZH berangkat dari Purwokerto menuju ke pesantren Al-Astriyah Nurul Iman di Parung, Bogor. Mereka menuju Parung, Bogor ke pesantren di Yayasan Al-Astriyah Nurul Iman untuk kembali ke pesantren setelah libur selama 3 bulan akibat pandemi COVID-19. Lanjutnya, pada Jumat, 10/7, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, mobil tiba di Bekasi. Sesampainya di Jalan Arteri Kalimalang, tepatnya di depan Masjid Ibnu Sina, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, mobil tercebur ke dalam sungai. Sopir dalam keadaan mengantuk dan pada saat berbelok mobil mengalami kecelakaan tunggal, masuk kecebur ke dalam Kalimalang. Imbuhnya, Samsiah kemudian ditemukan pada malam itu. Sedangkan Nabila ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi sudah tidak bernyawa di radius 1,5 km dari lokasi awal. Untuk pencarian tadi kita lakukan dari pagi sampai dengan siang tapi hasilnya belum ditemukan dan kita lihat lagi dari siang sampai alhamdulillah pukul 13.45 waktu Indonesia Barat korban ditemukan, kata Komandan Tim 2 Kantor SAR Jakarta Cahyadi Ari kepada wartawan di lokasi. Jumat tanggal 10 Juli tahun 2020. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Kota Bekasi, dan Tagana Kota Bekasi terjun langsung dalam proses pencarian hingga evakuasi Nabila. Proses pencarian dilakukan selama 6 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jenazah ditemukan pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Tepatnya di pintu air PDAM di kawasan Sungai Kalimalang, Bekasi. Ditemukan di PDAM di dekat jembatan Lamiri itu kurang lebih sekitar 1-1,5 km dari lokasi awal mobil nyemplung, kata Cahyadi. Cahyadi mengatakan jasad korban ditemukan tersangkut di pinggir pintu air. Jenazah langsung dievakuasi dan dibawa ke RSUD Kota Bekasi. Untuk kondisi korban pada saat itu dia tersangkut di pinggir dan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Tidak ada untuk luka-luka, tidak ada. Nanti bisa dikrosek di RSUD Bekasi, ungkap Cahyadi. Seorang warga bernama Ayung, 40, mengungkap detik-detik mobil tersebut nyemplung ke sungai dan terbawa arus. Ayung menyaksikan Samsiah yang terjebak di dalam mobil berjuang mengeluarkan 2 anaknya.
Saat mobilnya terseret arus, ibunya teriak dari dalam mobil minta tolong ke warga sekitar, kata Ayung. Di lokasi kejadian, seperti dikutip Antara, Jumat, tanggal 10 Juli tahun 2020. Kendaraan berwarna hitam dengan plat B1110BZH itu dilaporkan terseret arus sungai sepanjang 100 meter. Menurut Ayung, Samsia sempat berupaya menyelamatkan dua anaknya dengan cara dikeluarkan dari dalam kabin mobil melalui kaca jendela kursi penumpang di bagian tengah. Setelah kejadian itu, sopir mobil dimintai keterangan oleh polisi. Kasus ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Sedangkan jenazah kedua korban dibawa ke rumah duka di Parung, Bogor.